Halo teman-teman semuanya, saya akan kembali membacakan buku sebuah seni untuk bersikap bodo amat karya Mark Manson. Kali ini saya akan membacakan subbab ketiga dari bab 4, nilai-nilai sampah. Ada sejumlah nilai umum yang menciptakan masalah yang sangat buruk bagi banyak orang. Problem yang nyaris tak mungkin dipecahkan. Jadi, mari kita lihat sekilas apa saja itu. Pertama, kenikmatan. Kenikmatan itu memang menyenangkan, namun ini adalah suatu nilai yang menakutkan jika dijadikan prioritas dalam kehidupan Anda. Tanya pecandu narkoba manapun, bagaimana pencari akan kenikmatan berbalik arah. Tanya tukang selingkuh yang menelantarkan keluarga dan kehilangan anaknya. Apakah kenikmatan pada akhirnya membuatnya bahagia? Tanya pria yang tak bisa berhenti makan, sampai-sampai nyawanya nyaris melayang. Apakah kenikmatan menolongnya keluar dari masalah? Kenikmatan adalah Tuhan palsu. Penelitian menunjukkan kalau orang-orang yang memfokuskan energi mereka pada kenikmatan akan berakhir lebih cemas, lebih tidak stabil secara emosional, dan lebih tertekan. Kenikmatan adalah bentuk kepuasan hidup yang paling dangkal, dan karenanya ini sangat mudah diraih dan sangat mudah hilang. Meskipun demikian, kenikmatan adalah komoditas yang dipasarkan kepada kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini yang membuat kita terpaku. Ini yang membuat kita seperti mati rasa dan mengalihkan perhatian kita. Namun, kenikmatan meskipun penting dalam kehidupan dan memang penting, secara esensial tidak mencukupi. Berbicara mengenai kebahagiaan, kenikmatan bukanlah sebab, melainkan akibat. Jika Anda melakukan hal-hal yang lain dengan benar, nilai dan ukuran lain, kenikmatan akan secara alami muncul sebagai hasilnya. Kedua, kesuksesan material. Banyak orang mengukur martabat mereka berdasarkan pada seberapa besar penghasilan mereka, atau mobil jenis apa yang mereka kendarai, atau apakah rumput di halaman mereka lebih hijau dan indah daripada milik tetangga sebelah. Peneliti menunjukkan bahwa begitu seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, sandang, pangan, papan, dan seterusnya, korelasi antara kebahagiaan dan kesuksesan duniawi mendekati 0. Jadi, jika Anda sedang kelaparan dan hidup di jalanan India, pendapatan $10.000 setahun akan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk Anda. Namun, jika Anda adalah bagian dari kelas menengah di sebuah negara berkembang, uang sebesar $10.000 setahun tidak akan berpengaruh banyak. Dalam artian, itu sama saja kerja mati-matian. Pulang malam ditambah lembur di akhir pekan, tanpa ada faedah sama sekali.
Masalah lain yang muncul jika penilaian kita terhadap kesuksesan material terlalu berlebihan adalah bahaya untuk meletakkan nilai ini di atas semua nilai lainnya, seperti kejujuran, anti kekerasan, dan kasih sayang. Ketika orang-orang mengukur diri mereka tidak berdasarkan perilaku, melainkan oleh aneka simbol status yang mampu mereka kumpulkan. Bukan hanya mereka adalah orang yang dangkal, namun kemungkinan mereka ini orang-orang bangsat. Ketiga, selalu benar. Otak kita adalah mesin yang tidak efektif. Secara konsisten, kita membuat asumsi yang buruk, peluang yang keliru, ingatan yang salah terhadap suatu fakta, bias kognitif, dan keputusan berdasarkan gejolak emosi. Sebagai manusia, kita berbuat salah secara cukup konstan, sehingga jika ukuran kesuksesan hidup kita adalah menjadi benar, maka jangan heran kalau Anda akan kerepotan merasionalisasi semua kekeliruan yang terjadi pada diri Anda. Faktanya, orang-orang yang mendasarkan penghargaan diri mereka pada ambisi untuk selalu benar menghalangi diri mereka sendiri untuk bisa belajar dari kesalahan itu sendiri. Mereka menjadi kurang mampu mengambil satu sudut pandang baru dan berempati terhadap orang lain. Mereka menutup diri sendiri terhadap informasi yang baru dan penting. Akan jauh lebih membantu jika Anda mengasumsikan diri Anda tidak paham dan tidak tahu banyak. Ini menjaga Anda untuk tidak terikat oleh segala bentuk tahayul atau keyakinan-keyakinan yang tak berdasar, dan membuat Anda tetap berada dalam situasi yang konstan untuk terus belajar dan tumbuh. Keempat, tetap positif. Kemudian ada beberapa orang yang mengukur hidupnya dari sejauh mana mereka mampu untuk menjadi selalu positif dalam hampir semua hal. Kehilangan pekerjaan Anda, bagus. Inilah peluang untuk mengeksplorasi minat Anda. Suami selingkuh dengan saudari Anda, ya, setidaknya Anda belajar kalau dia berarti dalam hidup Anda. Anak Anda sekarat akibat kanker tenggorokan. Setidaknya Anda tidak perlu membiayai kuliahnya lagi. Meskipun ada sebuah ungkapan, apapun yang terjadi, tetaplah optimis. Sejatinya, kadang hidup menyebalkan. Dan hal paling sehat untuk dilakukan adalah mengakuinya. Pengingkaran terhadap emosi negatif menuntut kita untuk mengalami emosi negatif yang lebih dalam dan berkepanjangan, serta disfungsi emosional. Terus-menerus bersikap positif justru merupakan salah satu bentuk pengelakkan terhadap masalah, dan bukan cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Masalah-masalah yang boleh jadi justru menguatkan dan memotivasi Anda. Seandainya Anda bisa memilih nilai dan ukuran yang benar. Ini sederhana, sungguh. Aneka kegagalan, orang-orang yang membuat kita kesal, kecelakaan terjadi. Hal itu membuat kita merasa buruk, dan itu tidak apa-apa. Emosi negatif adalah
satu komponen kesehatan emosional yang harus ada. Menyangkal sisi negatif tersebut sama dengan mengekalkan masalah, bukannya menyelesaikannya. Trik untuk emosi negatif adalah 1. Mengekspresikan dalam satu cara yang dapat diterima dan sehat secara sosial. Yang kedua, mengungkapkan dalam satu cara yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Contoh sederhana. Nilai yang saya pegang adalah anti kekerasan. Karena itu, ketika saya marah terhadap seseorang, saya mengungkapkan kemarahan tersebut, namun saya juga menegaskan untuk tidak memukul wajah seseorang. Ide yang radikal, saya tahu. Namun, kemarahan bukanlah masalahnya. Kemarahan itu alami. Kemarahan adalah bagian dari kehidupan. Kemarahan bisa dikatakan cukup menyehatkan di banyak situasi. Ingat, emosi hanya suatu umpan balik. Paham kan bedanya? Memukul seseorang tepat di muka lah yang menjadi masalah, bukan kemarahan itu sendiri. Kemarahan hanyalah pembawa pesan dari pukulan saya yang melayang ke wajah Anda. Jangan salahkan pembawa pesan ya, salahkan pukulan saya atau wajah Anda. Saat kita memaksa diri untuk tetap positif, sepanjang waktu, kita akan mengingkari kalau keberadaan masalah itu. Dan ketika kita menyangkal masalah kita meninggalkan kesempatan yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah dan menjadi bahagia. Permasalahan membuat hidup kita lebih bermakna dan penting. Karena itu, menghindari masalah justru menuntut kita kepada suatu kondisi yang hampa. Bahkan meski di satu sisi menyenangkan. Secara jangka panjang, menuntaskan maraton membuat kita lebih bahagia ketimbang menyantap buah coklat. Membesarkan anak membuat kita lebih bahagia daripada memenangkan video game. Mulai suatu bisnis kecil dengan teman-teman dan perjuangan untuk mencapai kesuksesan buat kita lebih bahagia daripada membeli sebuah komputer baru. Kegiatan-kegiatan tersebut membuat stres, sulit, dan seringkali tidak menyenangkan. Itu juga menuntut kita untuk mampu bertahan mengatasi masalah demi masalah. Namun, akan ada momen yang paling bermakna dan menggembirakan yang kita rasakan. Itu merupakan campuran rasa sakit, jerih payah, bahkan kemarahan dan putus asa. Namun, begitu itu semua terlewati, saat menengok ke belakang, kita akan bercerita kepada anak cucu kita dengan penuh haru. Seperti yang pernah disampaikan Freud, suatu hari, ketika kita mengingat masa lalu, tahun-tahun yang penuh jerih payah akan berubah menjadi yang tahun-tahun yang paling indah. Inilah mengapa nilai-nilai ini, kenikmatan, kesuksesan material, selalu benar, tetap positif, merupakan idealisme yang buruk bagi kehidupan seseorang. Karena sebagian momen-momen besar manusia tidak menyenangkan, tidak sukses, tidak dikenal, dan tidak positif. Intinya, pastikan Anda telah mencengkram beberapa nilai dan ukuran yang baik terlebih dahulu. Maka, secara alami kenikmatan dan kesuksesan akan muncul sebagai hasilnya. Hal-hal itu merupakan efek samping dari nilai-nilai yang baik. Secara substansial,
Hal-hal tersebut hanyalah kenikmatan yang hampa. Demikianlah pembacaan subbab ketiga dari bab 4, nilai-nilai sampah. Selanjutnya saya akan bacakan subbab keempat dari bab 4, menuntunkan nilai yang baik dan buruk, merupakan bagian dari bab 4, bagian terakhir dari bab 4 yang akan saya bacakan di video berikutnya.